Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan sebagai bekal kita untuk melangkahkan kaki kita di pagi yang indah ini. Untuk itu, kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena berkat tuntunan-Mu boleh menjadi bagian kami. Biarlah sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini, kiranya pekabaran sabda-Mu boleh menjadi bagian kami. Kiranya pengertian akan sabda-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun ini, mengakibatkan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sosial dari masyarakat Indonesia. Dan sebuah laporan mencatat ataupun melaporkan bahwa selama pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun ini mengakibatkan banyak perceraian yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan grafiknya semakin meninggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Rupa-rupanya pandemi ini membuat mereka ini berubah setia terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak. Dan inilah efek daripada pandemi 19. Mereka meninggalkan anak, mereka meninggalkan istri, meninggalkan suami oleh karena apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka berubah setia. Itulah judul dari pekabaran pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka sebuah kisah yang menarik di dalam 2 Tawarik 26 ayat sebuah perikop, yaitu tentang Raja Uzia. Raja Uzia. Raja Uzia ini adalah Raja Yehuda. Dia menjadi raja ketika masih remaja, umur 16 tahun. Dan pada awalnya, raja ini sangat dekat dengan Tuhan. Raja ini setia dengan Tuhan. Dan membuat segala sesuatunya ini berhasil. Dia menjadi seorang raja yang kuat, baik itu pertahanannya, dia membangun benteng-benteng. Dia terkenal di dunia akan keberhasilannya sebagai seorang raja. Bahkan kemakmuran ada di dalam kehidupan bermasyarakat di sana karena kebun anggur ataupun yang lainnya
Dan inilah yang membuat Raja Uzia ini terkenal. Namun sudah sering kasih dalam Tuhan, ayat 16 menyatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Saya ulangi, 2 Tawarik 26 ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ketika dia menjadi raja yang kuat, makmur. Namun Raja Uzia ini di dalam pemerintahnya berubah setia kepada Tuhan. Dia meninggalkan peraturan-peraturan yang undang-undang yang sudah disampaikan oleh Tuhan, yaitu apa? Dia memasuki bait Tuhan dan membakar ukupan. Siapa sebenarnya yang boleh melakukan upacara-upacara bait suci? Adalah imam, bukan raja. Namun dia ini ngeyel. Dia ini ngeyel oleh karena melakukan sesuatu yang seharusnya dia tidak lakukan. Itu adalah hak imam, bukan hak raja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, singkat cerita, dia ini akhirnya mengalami sakit kusta sampai meninggal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Kadang-kadang berkat bisa menjadi jerat tanpa ada rasa syukur, merasa tinggi hati, dan efeknya yaitu ketika seseorang mengalami tinggi hati seperti halnya Raja Uzia, ketika mereka merasakan bahwa dia seseorang adalah orang yang kuat, maka timbullah perubahan hati. Karena berkat bisa menjadi jerat. Dan akhirnya Raja Uzia ini mengalami perubahan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah efek bagaimana dengan kehidupan kita. Apakah situasi, apakah kondisi mengubah kita, hati kita, kesetiaan kita kepada Tuhan? Memang banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh kita. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-2 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang 10, kalimat yang terakhir. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, kalimat yang terakhir dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Luar biasa saudara-saudara, inilah bahwa kita, firman Tuhan mengatakan, hendaknya kita ini setia sampai mati. Kita ungkapkan kesetiaan kita ini dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia.
Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat setia. Kasih setianya tidak pernah berubah. Di dalam kondisi apapun juga. Sering kita di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kondisi yang jatuh, kemungkinan kita ini berubah setia. Namun pada pagi ini saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah situasi, kondisi dalam kehidupan kita tetap setia kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Kiranya renungan pendek pada pagi hari ini boleh menjadi bekal kita dalam langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.